Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Florent Nadila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Hairun. Hari ini aku akan menjelaskan materi tentang peran lembaga industri pendukung dan pengembangan perbankan syariah part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florent Nadila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Hairun. Hari ini akan mewawancarai salah satu pegawai Funworld. Nah, sebelumnya, nama kakak siapa? Perkenalkan, nama aku Nanda. Kananda, di sini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu, apakah perusahaan Kak Nanda memiliki nilai-nilai kearifan? Apa saja nilai-nilai kearifan tersebut? Seperti disiplin dalam bekerja, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Mengapa nilai-nilai tersebut penting bagi perusahaan menurut Kananda? Karena mungkin harus seperti itu ya. Bagaimana cara kakak menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaan kakak? Punya rasa sadar diri sih untuk tidak melanggar aturan-aturan. Contoh apa yang berhasil kakak terapkan gitu? Datang tepat waktu, kejujuran dalam kasir. Ya, benar. Bagaimana cara kakak mengukur keberhasilan kakak dalam bekerja? Seperti mencapai target tiap hari. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, tujuan, dan manfaat perbankan syariah. Yang pertama, pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana mencakup 1. Larangan riba, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, 2. Prinsip keadilan dan kesetaraan, 3. Transparansi dan akuntabilitas, 4. Pengawasan oleh lembaga syariah. Tujuan dari perbankan syariah sendiri yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan ekonomi Islam, menghindari praktik riba dan spekulasi, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah, dan membangun sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Nah, manfaat dari perbankan syariah sendiri yaitu untuk yang pertama, keadilan dan kesetaraan dalam transaksi keuangan. Yang kedua, penghindaran riba dan spekulasi. Yang ketiga, proteksi dan keamanan finansial. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan keenam, mengurangi ketimpangan ekonomi. Dan terakhir yaitu untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Setelah pengertiannya, berikut kita akan masuk kepada peran lembaga industri pendukung dan pengembangan perbankan syariah. Yang pertama, peran perbankan. Bank Indonesia atau BI mengatur kebijakan moneter, mengawasi kualitas aset dan likuiditas. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi dan mengatur perbankan syariah, mengatur standar keuangan dan operasional. Yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu untuk mengawasi syariah, memberikan fatwa dan mengatur standar syariah. Yang keempat, ada Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia atau singkatannya adalah APSINDO, di mana mengembangkan standar industri, mengorganisir pelatihan dan workshop. Yang kelima, ada Kementerian Keuangan, yaitu untuk mengatur kebijakan keuangan, mengawasi pengeluaran negara. Industri pendukung, asuransi syariah atau takaful, yaitu memberikan proteksi dan manfaat kepada nasabah. Yang kedua, ada investasi syariah untuk memberikan kesempatan investasi sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, ada perdagangan syariah, di mana mempromosikan perdagangan adil dan transparan. Yang keempat, ada teknologi financial syariah, yaitu atau disingkatannya adalah fintech, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Yang kelima, ada lembaga keuangan mikro syariah atau singkatan LKMS, yaitu memberikan layanan keuangan mikro kepada masyarakat. Yang keenam, ada perbankan online dan mobile, yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam bertransaksi. Berikutnya kita masuk dalam pengembangan perbankan syariah. Pengembangan produk syariah yang pertama yaitu untuk meningkatkan variasi dan kualitas produk.
Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat, mempromosikan pemahaman tentang perbankan syariah. Yang ketiga, pengembangan berinfrastruktur untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas. Yang keempat, ada kerjasama internasional di mana untuk memperluas jaringan dan mempromosikan ekonomi Islam secara global. Dan kelima, ada pengembangan sumber daya manusia di mana untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM. Yang keenam, ada pengembangan teknologi di mana untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Yang ketujuh, pengawasan dan pengaturan, meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Nah, kesimpulan singkat dari materi tentang peran lembaga dan industri pendukung pengembangan perbankan syariah adalah: yang pertama, perbankan syariah memerlukan dukungan dari lembaga dan industri pendukung untuk meningkatkan pengembangan dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, lembaga pendukung seperti BI, OJK, MUI, dan Aksindo berperan penting dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah. Yang ketiga, industri pendukung seperti asuransi syariah, investasi syariah, dan teknologi finansial syariah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Yang keempat, pengembangan perbankan syariah memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan produk syariah, dan pengembangan infrastruktur. Manfaatnya yaitu pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mempromosikan ekonomi Islam. Yang ketiga, menghindari praktik riba dan spekulasi. Yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Tantangannya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, persaingan dengan perbankan konvensional, keterbatasan sumber daya manusia. Solusi dari tantangan tersebut adalah untuk meningkatkan promosi dan edukasi, mengembangkan infrastruktur dan teknologi, meningkatkan kualitas layanan dan produk, mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain.
Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah saya jabarkan. Kesimpulannya, perspektif syariah merupakan prinsip-prinsip moral dan etika dalam berbisnis yang berdasarkan pada ajaran Islam. Bertujuannya untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Dengan menerapkan perspektif syariah, bisnis dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi yang baik, menghindari konflik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.